Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami banggakan seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah agama 5. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah pada hari ini diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk tetap bisa melakukan thalabul ilmi walaupun dalam kondisi yang bisa kita katakan masih kondisi pandemi, tapi kita masih bisa untuk terus melakukan satu kajian-kajian tentang agama. Di dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk membicarakan tentang sejarah Rasulullah. Di bab yang pertama, di pasal yang pertama ini yang akan bicarakan tentang kondisi umat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bab yang pertama ini akan membicarakan setidaknya 3 hal poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tentang kondisi yang terjadi saat Rasulullah wafat. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemimpin umat Islam, menjadi panutan umat Islam. Ketika Rasulullah wafat, pasti secara sosial, secara kehidupan umat ini seperti apa, kita coba nanti kita lihat. Yang ketiga adalah munculnya atau pergantian atau munculnya kekhalifahan pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, kita tahu di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masjid selama 25 hari. Padahal kalau kita tahu sebelum-sebelumnya beliau itu beriktikaf 10 hari saja. Selain itu juga malaikat Jibril juga memeriksa bacaan Al-Quran beliau sampai 2 kali. Ketika Rasulullah di tahun-tahun 10 Hijriah ini, beliau banyak juga memberikan wasiat, terkhusus pada saat beliau melaksanakan haji wada, haji perpisahan, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sebelum wafatnya. Rasulullah bersabda, aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak bisa lagi bertemu kalian, kata Rasulullah, setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi Rasulullah ketika haji wada itu sudah memberikan kabar, memberikan isyarah bahwa Rasulullah akan meninggalkan umat Islam, para sahabat setianya, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memberikan wasiat ketika melakukan Jumrah Aqobah. Rasulullah mengatakan, pelajarilah manasik kalian dariku, sebab boleh jadi aku tidak berhaji lagi setelah tahun ini. Ini juga memberikan satu gambaran bahwa Rasulullah akan meninggalkan umat
Islam selama-lamanya. Akan tetapi ajaran-ajaran Rasulullah itu akan tetap abadi karena terus dilakukan, diamalkan oleh umat Islam. Para mahasiswa yang kami banggakan, setelah itu pada tahun 11 Hijriah, bulan Safar, Rasulullah menuju Bukit Uhud untuk mendirikan sholat ghaib yang ditujukan kepada para syuhada. Seolah-olah Rasulullah memberikan isyarat perpisahan dengan para sahabat yang masih hidup ketika haji, tapi Rasulullah juga memberikan isyarat perpisahan kepada yang sudah meninggal. Setelah itu beliau juga mendatangi kuburan Baqi dan mendoakan mereka. Selanjutnya beliau memberitahukan kabar gembira kepada muslimin yang dikuburkan di Baqi itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan menyusul kalian semua. Ini Rasulullah juga sudah memberikan isyarat-isyarat bahwa Rasulullah akan meninggalkan umat Islam. Pada tanggal 28 atau 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Saat perjalanan pulang, beliau terserang sakit kepala dan demam tinggi. Setelah pulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah kembali ke dalam beliau kena sakit kepala dan demam yang sangat tinggi. Ini adalah awal Rasulullah sakit. Dalam keadaan sakit pun Rasulullah tetap mendirikan sholat berjamaah selama 11 hari dari masa sakitnya yang kurang lebih sakitnya 13 atau 14 hari. Ini bisa kita ambil ibrah, kita ambil contoh begitu luar biasanya Rasulullah. Ketika dalam kondisi sakit pun Rasulullah melakukan sholat berjamaah. Beberapa hari, ya ini biar tidak terlalu saya persingkat. Beberapa hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, keadaan beliau semakin memburuk dengan naiknya suhu badan yang sangat tinggi, menyebabkan beliau merasa payah, merasa lelah, merasa capek, bahkan sampai beliau jatuh pingsan. Setelah siuman beliau berkata, guyurkan ke tubuhku 7 khirbat air dari berbagai sumur agar aku bisa menemui orang-orang dan berpesan kepada mereka. Setelah itu Rasulullah diguyur air, beliau merasa segar, kemudian ingin keluar dan menemui orang-orang. Kemudian beliau masuk ke masjid dengan masih kondisi lemas, tapi beliau tetap untuk menuju ke masjid. Beliau duduk di atas mimbar dan memberikan banyak pesan kepada para sahabat, kepada umat Islam pada waktu itu. Beliau juga menyodorkan dirinya untuk dikisos. Barang siapa pernah kupukul punggungnya, maka ini punggungku, silahkan dibalas. Barang siapa pernah aku cederai kehormatannya, maka ini kehormatanku, silahkan dibalas. Para sahabat, para mahasiswa yang saya banggakan, jadi Rasulullah ketika itu juga berwasiat
kepada para sahabat, pada umat Islam, Rasulullah bersabda, ketahuilah janganlah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia ini meninggal, diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, seharusnya dia harus berprasangka baik bahwa memang manusia ini tidak selama-lamanya di dunia ini. Manusia ini hanya sebentar. Manusia hanya bagaimana menanam kebaikan-kebaikan ketika ada di dunia ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, dan akhiratlah kita akan memanen. Ketika kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin, ini yang Senin 12 Rabiul Awal, ketika matahari duha telah tinggi, Rasulullah memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah menangis. Kemudian Fatimah dipanggil lagi yang keduanya. Yang pertama tadi dipanggil, dibisikkan oleh Rasulullah, dan Fatimah menangis. Yang kemudian yang kedua, Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, dibisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah setelah itu tertawa, tersenyum. Setelah itu Aisyah menuturkan, kami menanyakan kejadian itu kepada Fatimah. Setelah yang pertama tadi itu dipanggil menangis, yang kedua tersenyum. Setelah itu Aisyah menanyakan kepada Fatimah, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa di awalnya menangis dan panggilan yang kedua itu adalah tertawa, tersenyum? Fatimah menjawab, Nabi membisikkan kepadaku, yang pertama, Nabi membisikkan kepadaku bahwa beliau akan wafat dalam sakit kali ini, sehingga aku menangis, kata Fatimah. Yang kedua, kemudian aku dibisiki lagi oleh Rasulullah bahwa akulah, kata Fatimah, orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya, sehingga aku tertawa. Jadi memang kita tahu setelah Rasulullah wafat, dari keluarga Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah adalah Fatimah. Selain itu Rasulullah juga memberikan kabar kepada istri beliau, Ibunda Fatimah, bahwa ia adalah pemimpin perempuan di seluruh alam. Beliau juga memberikan wasiat kepada orang-orang pada waktu itu. Rasulullah mengatakan, sholat dan hamba sahaya. Ucapan ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Saat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah, Aisyah juga menawarkan kepada Rasulullah, bolehkah aku ambil siwak untukmu wahai Rasulullah? Rasulullah mengiyakan dengan isyarah kepada Aisyah untuk mengambil siwak untuk beliau. Tetapi siwak itu terasa keras oleh beliau. Kutawarkan lagi, bolehkah ku lembutkan siwak ini untukmu wahai Rasulullah? Beliau mengiyakan dengan isyarah kepada kepada Aisyah untuk menghaluskan siwak itu. Kemudian
siwak itu digosokkan ke mulut beliau. Dalam sebuah riwayat ada ya, yang menjelaskan bahwa Nabi bersiwak sendiri dengan siwak itu. Usai memakai siwak, beliau mengangkat tangan dan jari-jarinya, matanya memandang ke atas dan bibirnya bergerak seraya berzikir. Aisyah menyimak baik-baik perkataan beliau beserta orang-orang yang kau beri nikmat di antara para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ampunilah aku dan berbelas kasihlah kepadaku. Pertemukanlah aku dengan kasih yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada satu riwayat yang menjelaskan ketika Rasulullah terakhir ingin dipanggil oleh Allah, wafatnya Rasulullah, ketika nazak yang dipanggil itu adalah umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku nanti? Bagaimana umatku nanti? Dan Rasulullah pernah memberikan wasiat, kalau ingin selamat peganglah dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karenanya hari ini kita sebagai umat Islam yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ikuti Rasulullah dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari makharijul hurufnya, mempelajari tafsir Qurannya, isinya kita pelajari, dan bagaimana kita nanti bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga harus mempelajari hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, yang itu menjadi satu sandaran, satu dasar untuk kita melakukan amalan-amalan di dalam kehidupan ini. Dan setelah itu Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah juga manusia yang harus menghadap dan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa dan maha segalanya. Nah, di sini terjadilah satu fase ketika Rasulullah wafat. Bagaimana kondisi yang terjadi ketika Rasulullah setelah itu wafat? Nah, siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi satu, karena Rasulullah ini kan utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai utusan dan juga sebagai pemimpin umat. Nah, sebagai pemimpin umat ini siapa yang melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah di dalam Islam ini? Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar yang dijadikan pegangan pada waktu itu. Misalkan di sini ada muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasin. Untuk menggantikan Rasulullah menjadi dasarnya, perintahlah Abu Bakar agar ia sholat bersama orang-orang. Jadi pernah memang Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam ketika Rasulullah sakit. Muru Aba Bakrin fal yusalli bin nasin. Perintahlah Abu Bakar agar ia sholat bersama orang-orang, menjadi imam maksudnya di sini. Tapi di sini juga pada waktu itu masih ada satu diskusi lah, satu ketidaksepahaman, atau bisa dikatakan itu diskusi yang Aisyah tidak sependapat dengan ketika Abu Bakar yang akan menggantinya, dengan dalil, dengan dasar bahwa Rasulullah juga pernah mengatakan, inna kunna la antuhanna sawahibu yusufa muru Aba Bakrin fa yusalli bin nasin. Ketika Aisyah juga menolak pada waktu itu, tapi Rasulullah tetap bersabda.
Pada waktu itu kan Rasulullah ketika sakit, Rasulullah bersabda kepada di sekitarnya pada waktu ya, istrinya dan sahabatnya, untuk Abu Bakar menggantikan mengimami di masjid bagi imam sholat. Tapi Aisyah menolak berkali secara halus kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap mengatakan, inna kunna la antunna sawahibu Yusufa muru Abu Bakrin falyusalli bannasi. Sesungguhnya kamu sekalian, maksudnya para wanita, Aisyah, ya kamu sekalian adalah teman-teman hidup Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar agar dia sholat dengan orang-orang. Tapi dari satu sisi juga, dalam suatu perang besar yang dinamai dengan Ghazwah Tabuk, Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak ikut serta berangkat menuju ke medan perang, dan Ali diperintahkan untuk tetap berada di Madinah sebagai pemegang kepemimpinan sementara menggantikan Rasulullah dalam menjaga keluarga beliau. Nah, dengan sinilah ada satu kelompok yang ada yang membicarakan para munafikin ini, kelompok munafikin ini. Karena itu Ali terpaksa segera untuk menemui Rasulullah untuk mengklarifikasi dan menyampaikan, wahai Rasulullah, orang-orang munafik mengira bahwa perintah Paduka kepada saya untuk tidak ikut bertempur ini karena Paduka sengaja memberikan keringanan kepada saya. Rasulullah pun menanggapi dengan perkataan, kadzabu wa innama khalaftu kalima warai farji fakhlufni fi ahli wa ahlik amma tarda an takuna minni biman zilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Artinya Rasulullah mengatakan, bohong mereka itu, para munafikin itu bohong. Sesungguhnya aku tinggalkan engkau hanyalah untuk kepentingan apa yang aku tinggalkan di belakangku. Maka kembalilah engkau, gantikanlah aku dalam keluargaku dan keluargamu. Tidaklah engkau rela menjadi orang yang mempunyai kedudukan di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Hanya sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Nah, di sini ada perdebatan bahwa di masyarakat yang menggantikan ini Abu Bakar atau Ali, yang pada akhirnya kita tahu bahwa khalifahan itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, di sini kita tahu bahwa begitu besarnya Rasulullah berjuang untuk membesarkan atau untuk mensyiarkan Islam. Sekitar 23 tahun beliau berdakwah. Mulai berdakwah dari yang sembunyi-sembunyi, setelah itu ada perintah untuk terang-terangan. Yang luar biasa sekali, dan memang disinilah pengikut Rasulullah yang merasa betul-betul diayomi oleh Rasulullah, dan sampai hari ini agama Islam tetap utuh, tetap eksis, karena memang Islam adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam agama yang mulia. Siapa yang mengikuti agama Islam, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan di dalam dakwah Rasulullah yang sudah dilakukan. Yang pertama, bahwa tauhidul ilah, yaitu Rasulullah telah mengubah faham orang-orang Arab yang awalnya meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu banyak, politeisme, bahwa memahami bahwa Tuhan itu banyak. Tapi Rasulullah memberikan satu pemahaman, memberikan keyakinan bahwa faham yang mempercayai adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah monoteisme absolut. Allah lah yang esa, yang satu, yang
tunggal, yang absolut. Yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah adalah tauhidul ummah, yang berarti Rasulullah mencapai keberhasilan dalam menyatukan sebagian besar orang-orang Arab yang terdiri dari bermacam-macam kabilah, bermacam-macam suku yang awalnya saling bermusuhan, yang itu menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam. Ini perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang meyakini akidah Islamiyah, hukum Islam, dan akhlak Islamiyah. Dengan begitu kita tahu bahwa perkembangan Islam begitu pesat ketika itu karena persatuan itu. Yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah, tauhidul hukumah, keberhasilan Nabi Muhammad SAW terletak pada pendirian sebuah negara. Tadi adalah tauhidan, yang kedua adalah menyatukan umat, yang ketiga ini adalah pendirian sebuah negara yang mempunyai kedaulatan dan sangat disegani oleh negara lain. Kita tahu itu. Rasulullah begitu luar biasa ketika menjadi pemimpin umat. Dan pada itu bangsa Arab mempunyai satu kemerdekaan, keberdaulatan, dan disegani oleh negara-negara yang lain. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Rasulullah itu memang luar biasa ketika melakukan perjuangan Islam itu. Nah, kekhilafahan, khalifah ya, pergantian khalifah, yaitu adalah Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, ada satu fase juga yang perlu saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini adalah kekhilafahan pasca Rasulullah bermula pada zaman Abu Bakar. Rasulullah kita tahu bahwa Abu Bakar orang yang tegas saat kepemimpinannya. Ketegasan beliau ketika itu adalah dalam mengalihkan dan menguasai harta yang ditinggalkan Rasulullah, khususnya lahan-lahan pemilikan Rasulullah yang berlokasi ke Khaybar ya. Khalifah Abu Bakar juga mendapat ketegasan ya, ketika siapa yang tidak mau berzakat dan sebagainya, itu juga sangat tegas sekali. Ini yang memimpin Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nanti juga ada Umar, Utsman, Ali. Nanti kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Yang pasti bahwa ingin saya sampaikan, perjuangan Rasulullah yang luar biasa itu untuk menegakkan ajaran Islam. Mari kita tetap belajar terus, mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah, dan kita bisa mengikuti Rasulullah. Kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah agar nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yang berakhir. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi